Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Aksa, NIM 21030150079 dari kelas PJKRI angkatan 2021. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tugas individu presentasi PPCO bab 3. Langsung saja, nomor 1, evaluation. Proses evaluasi dilakukan dengan meninggikan bagian yang mengalami cedera melebihi ketinggian jantung. Cara ini dilakukan untuk membantu mendorong cairan keluar dari daerah pembengkakan. Bagian yang mengalami cedera diangkat beberapa pada ketinggian 15-25 cm di atas ketinggian jantung. Metode ini dilakukan hingga pembengkakan hilang. Faktor penyebab terkena cedera. Banyak faktor yang menyebabkan seseorang untuk terkena cedera ketika berolahraga. Hal ini dapat terjadi karena berbagai alasan, mulai dari persiapan yang buruk, atlet yang terlalu antusias, masalah biometrik, atau juga dapat disebabkan karena kecelakaan murni, seperti jatuh dari sepeda, tabrakan yang tak terhindar, maupun terpeleset. Faktor apa yang bisa mengakibatkan cedera saat berolahraga? Salah satu penyebab utama terjadinya cedera dalam berolahraga adalah kurangnya pemanasan. Seperti diketahui, pemanasan merupakan salah satu kegiatan paling penting yang harus dilakukan sebelum berolahraga. Tujuan penanganan cedera. Tujuannya adalah untuk mengurangi nyeri dan mengurangi aliran darah ke bagian tersebut, yang menambah parah inflamasi peradangan yang terjadi. Apa itu olahraga ekstrim? Olahraga ekstrim merupakan olahraga yang sangat beresiko untuk menyebabkan cedera apabila terjadi kesalahan dalam pelaksanaannya. Cedera olahraga, menurut penyebabnya, overuse injury disebabkan gerakan yang berulang terlalu banyak dan terlalu cepat. 2. Traumatic injury, ada benturan atau gerakan melebihi kemampuan. Tips and trick, pemanasan dan pendinginan yang baik dan teratur. Tujuan pemanasan yang baik: peningkatan aliran darah dan nutrisi ke otot, memperbaiki fungsi dari neuromuskular, menyebarkan cairan sinovial guna membantu pergerakan, memudahkan gerakan olahraga yang spesifik, meningkatkan konsentrasi. Tujuan pendinginan yang baik: mengembalikan aliran darah, menahan laktat, memperbaiki fleksibilitas, memperbaiki relaksi. Apa itu sandboarding? Sandboarding merupakan sebuah olahraga yang digunakan papang atau board, dan termasuk dalam kategori olahraga ekstrim seperti snowboarding. Pemanasan snowboarding dan snowboarding adalah sama-sama menggunakan papan seluncur dan meluncur dari tempat tertinggi ke tempat yang rendah. Perbedaannya adalah snowboarding dilakukan di salju, sedangkan sandboarding dilakukan di gumuk pasir. Pencegahan cedera pada sandboarding. Pencegahan lewat keterampilan menurut Widianti 2018/15. Fungsi utama latihan agar tubuh mampu mengarahkan tenaga untuk mencapai hasil kerja yang maksimal. B. Pencegahan lewat fitness. Fitness secara terus-menerus mampu mencegah cedera atlet, baik cedera otot, sendi, atau tendon, serta mampu bertahan untuk pertandingan lebih lama tanpa kelelahan. Bagian C. Pencegahan lewat makanan. Menurut Widianti 2018/14, sumber kalori yang kita gunakan berasal dari karbohidrat. Kram otot. Pencegahan: yang pertama, konsumsi buah dan sayuran. Yang kedua, penambahan waktu saat pemanasan dan pendinginan. Cedera sendi. Pencegahan: yang pertama, penggunaan proteksi atau dekter splinting. 2. Penambahan porsi latihan, jangkauan gerak secara teratur. Perawatan cedera, rest. Diistirahatkan merupakan tindakan pertolongan pertama yang sangat penting untuk mencegah terjadinya cedera lebih lanjut. Yang kedua, ice atau es. Es dapat mengurangi nyeri. Cara kompres es: kantong es pada bagian yang cedera selama 2-3 menit sampai rasa sakit hilang. Bagian C, kompres. Untuk membantu menghentikan pembengkakan,
kompres area dengan perban elastis hingga pembengkakan berhenti. Pertolongan menggunakan metode Rice. Jika ringan, maka dengan metode Rice sudah cukup. Jika dengan metode Rice tidak mengurangi pembengkakan, konsul ke dokter. Lakukan head treatment, fisioterapi untuk membantu pembuangan cairan melalui vena atau limfe. Pertolongan pertama pada fraktur. Penderita diistirahatkan. Pertolongan pertama dilakukan reposisi oleh dokter secepat mungkin atau dalam waktu 15 menit. Dipasang splak atau bidai dan menghentikan pendarahan. Jika tidak ada dokter, petugas P3K tidak boleh melakukan reposisi, hanya memasang bidai dan metode Rice. Sinovitis bila lutut dan sendi kena pukul dan melukai sampai sendi hip props. Sendi bengkak karena produksi cairan sendi berlebih, hemorrhage, cedera yang merobek sampai sendi, sehingga terjadi pendarahan yang bercampur cairan sendi, ankilose. Pelengkatan dua tulang dalam satu sendi, fungsinya penyedotan cairan sendi dengan jarum suntik. Sekian presentasi PPCO bab 3 dari saya. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan tulis di kolom komentar. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.